datang kembali di kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Saya Alia Paramita Kusuma, dan pada modul ini kita akan belajar mengenai data dan indikator kesehatan. Indikator kesehatan adalah estimasi, yaitu pengukuran dengan derajat error tertentu dari suatu dimensi kesehatan di suatu populasi target. Contohnya, indikator kesehatan ibu dan anak dapat berupa angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka stunting pada anak, cakupan kunjungan antenatal, atau cakupan vaksinasi. Indikator kesehatan dapat digunakan untuk deskripsi dan penjelasan suatu masalah, forecast atau estimasi apa yang akan terjadi tahun-tahun berikutnya, evaluasi dan akuntabilitas program pelayanan kesehatan, serta manajemen dan peningkatan performa sistem kesehatan. Indikator kesehatan yang baik memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, measurability dan visibility. Artinya, indikator tersebut harus dapat diukur secara realistis. Kedua adalah validitas. Ketiga adalah tepat waktu. Keempat adalah replicability atau dapat diulang. Kelima adalah sustainability, yaitu berkesinambungan dan dapat diukur untuk jangka waktu yang berbeda-beda. Keenam adalah relevansi, dan ketujuh adalah comprehensibility atau dapat dimengerti. Menurut Monitoring, Evaluation, and Review Framework, kita dapat membagi indikator kesehatan dalam 4 kategori, yaitu input and process, output, outcome, dan impact atau dampak. Contoh indikator input dan proses misalnya adalah input dari tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan. Contoh indikator output adalah servis yang telah diakses atau kesiapan dari servis. Contoh indikator outcome adalah misalnya cakupan dari suatu intervensi atau risk factor dan perilaku dari populasi tertentu. Sedangkan impact atau dampak sifatnya biasanya lebih jangka panjang, seperti pengaruh suatu program terhadap status kesehatan, perlindungan finansial, atau responsiveness terhadap suatu tantangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita mengambil satu contoh, yaitu indikator untuk monitor kesehatan ibu, anak, dan reproduksi. Contoh indikator input dan proses di sini adalah diantaranya untuk pemerintah, berapa ekspenditur untuk kesehatan sebagai persentase dari ekspenditur pemerintah secara keseluruhan. Lalu, dari sisi tenaga kesehatan, kita dapat menghitung input, misalnya berapa jumlah bidan per 10.000 populasi. Dari segi policy atau kebijakan, kita dapat mengukur sebagai input apakah ada kebijakan-kebijakan tertentu yang mempromosikan kesehatan ibu dan anak. Dari sisi informasi, kita dapat melihat input dari pendaftaran kelahiran serta kematian dan penyebabnya. Data untuk indikator kesehatan dapat datang dari berbagai macam sumber, dari surveillance system, sumber berbasis populasi seperti sensus dan survei, maupun berdasarkan dari institusi-institusi pelayanan kesehatan atau yang lainnya. Misalnya, kita dapat melihat dari database Departemen Kesehatan jumlah dari rumah sakit atau tenaga kesehatan yang ada di suatu negara, provinsi, atau kota. Dari sumber data Puskesmas, kita dapat melihat jumlah imunisasi yang telah diberikan. Kita juga dapat mengambil dari rekam medis individu yang tersimpan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Tentunya, semua sumber data ini harus ditangani dengan hati-hati sehingga memenuhi prinsip kerahasiaan data dari pasien. Indikator kesehatan dapat diukur pada level negara, provinsi, kecamatan, kota, atau level administrasi lain. Namun, yang perlu diperhatikan juga, terdapat perbedaan nilai indikator kesehatan antar kelompok dalam suatu populasi. Sebagai contoh, terdapat perbedaan angka kematian ibu
untuk kalangan sosioekonomis tinggi dibandingkan dengan kalangan sosioekonomis rendah. Kriteria subgrup untuk stratifikasi ekuitas ini harus memiliki relevansi dalam populasi yang dapat tergantung pada topik kesehatan. Misalnya, jika kita melakukan stratifikasi atau pengelompokan untuk kecelakaan lalu lintas, tentunya dasarnya akan berbeda dengan untuk penggunaan kontrasepsi. Hal-hal ini tergantung karakteristik dari data kesehatan tersebut, pengaruh sosioekonomis, pengumpulan data, keberatan data, dan karakteristik dari populasi itu sendiri. Berikut contoh stratifikasi ekuitas data kesehatan dengan singkatan yang cukup menarik. Progress. Place of residence, yaitu tempat tinggal, biasanya dibedakan menjadi rural atau perkotaan. Race or ethnicity, yaitu suku. Occupation, yaitu pekerjaan. Gender, yaitu jenis kelamin. Religion, agama. Education, edukasi. Socioeconomic status atau status sosioekonomis, serta social capital or resources, yaitu sumber daya sosial atau sumber daya. Terima kasih dan sampai berjumpa di video berikutnya.